Ya, seperti yang sudah dijelaskan di intro, bahwa hari ini kita akan mereview artikel yang berjudul Diversity, Ecology, and Evolution of Archaea. Jadi kita akan membahas seputar Archaea hari ini. Ya, saya Raffi Revanza, NPM 056. Oke, jadi apa itu Archaea? Archaea merupakan domain mikroorganisme bersel satu yang sudah ada sejak zaman kuno atau zaman purba. Pada awalnya, organisme ini diklasifikasikan atau tergolong ke dalam sel prokaryotik di bawah domain Monera. Nah, apa saja sih domain kehidupan? Jadi, pada awal pengklasifikasian bakteri dan archaea, mereka digabungkan ke dalam satu kelompok yang sama berdasarkan persamaan secara bentuk morfologinya saja. Jadi secara fisik karena bakteri dan archaea itu terlihat sama, mereka digolongkan dalam satu kingdom yaitu kingdom Monera. Lalu seorang peneliti bernama Carl Woese mengembangkan penelitian DNA yang komparatif dan analisis filogenetik untuk menentukan keterkaitan evolusi antar organisme. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisme yang ada di dunia ini terbagi atas 3 domain, yaitu bakteria, archaea, dan eukarya. Bisa dilihat di dalam bagian ini bahwa semakin ke sini, semakin ke arah present, bahwa perkembangan origin of life itu semakin berkembang. Jadi bakteri dan archaea itu dipisahkan. Nah, lalu apa yang membedakan ketiga domain kehidupan ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, oke. Penelitian lebih lanjut tuh dilakukan untuk memperlihatkan bahwa kelompok archaea ini lebih memiliki banyak persamaan dengan kelompok organisme dari eukarya dari sisi genetiknya dan dari sisi biokimianya. Nah, dibandingkan dengan bakteri, nah beberapa fitur dalam bakteri tidak terdapat pada organisme archaea atau eukaryotik ini. Nah, fitur-fitur itu apa aja? Misalnya seperti banyaknya histone, kekompleksan dRNA, polimerase, dan inisiasi translasi metionin itu ternyata archaea dan eubacteria itu sorry, archaea dan eukarya itu ternyata lebih mirip atau lebih sama dari sisi biochemicalnya. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan terbentuknya domain taksa yang baru, yaitu domain taksa archaea tersendiri. Nah, ya seperti kita bahas sebelumnya bahwa faktanya bahwa archaea itu memang memiliki persamaan yang lebih umum dengan eukariotik daripada bakteria. Berdasarkan struktur genomiknya, keberadaan dinding sel yang tersenatas peptidoglikan ke bakteri. Itu untuk bakteri, sorry. Jadi archaea ini tidak memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan, sama seperti pada eukariotik. Nah, dengan perkembangan teknologi khusus dalam amplifikasi DNA, seperti melakukan PCR, memungkinkan pembuatan sejumlah besar urutan gen RNA ribosom dari lingkungan. Nah, gen ribosom secara evolusi digunakan untuk identifikasi genetik dari taksonomi organisme yang berkerabat jauh. Nah, hal ini menyebabkan penemuan keanekaragaman mikroba yang luas di dalam timbul pandangan baru bahwa ilmu mikroorganisme itu sering terbatasi oleh ketidakmampuan manusia dalam membudidayakan mikroorganisme tersebut. Jadi dengan keterbatasan teknologi yang belum mumpuni, mungkin eh, taksa atau mikroorganisme baru itu belum ketemu. Gitu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pembagian film-film, bisa dilihat taksonomi Arke. Pembagian film-film yang membagi Arke ini mulanya Arke itu dibagi ke dalam 2 film utama, yaitu film Eurykaiota dan Crenarchaeota. Nah, namun pengambilan sampel yang jauh lebih luas dari lingkungan mulai
mengungkapkan fakta bahwa ada organisme arke yang tidak termasuk ke dalam dua film ini. Dan mulai banyak cabang baru seperti organisme termofilik, Coraceota. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi dalam pengurutan DNA dan pendekatan komputasi telah merekonstruksi genom dari alam dan mampu mendeskripsikan 20 film dalam arke. Nah, rekonstruksi genom arke ini dipercepat telah menyebabkan penemuan beberapa kelompok taksonomi yang baru yang telah terdeteksi dalam survei keragaman RNA. Nah, bisa dilihat dalam gambar bahwa sekarang arke terbagi atas 3 superfilum. Yang pertama itu Asgard, superfilum Asgard, yang kedua superfilum Tak, dan terakhir superfilum DPAN. Nah, ketiga superfilum ini telah membawahi beberapa film-film yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Namun, Eurasiota ini tidak termasuk ke dalam superfilum. Dia berdiri sebagai film sendiri dan tidak dibawahi oleh superfilum apapun. Oke, pertama saya akan membahas Eurasiota ini dulu. Nah, Eurasiota merupakan salah satu film arke yang kelompok Eurasiota ini adalah kelompok bakteri metanogen, yaitu mikroorganisme yang dapat memproduksi metana sebagai bagian dari metabolisme energinya. Eurasiota ini bersifat anaerob obligat. Mikroorganisme ini setidaknya membutuhkan 9% NaCl untuk bisa tumbuh atau untuk bertahan hidup, dan sekitar 12-23% untuk tumbuh secara optimal, atau dia bisa berkembang biak dengan maksimal itu jika mendapatkan NaCl kurang lebih 12-23%. Nah, Eurasiota ini dapat hidup pada lingkungan ekstrim, contohnya seperti arke halofil, arke metanogen, dan beberapa jenis arke termofilik dan asidofilik. Berdasarkan keragaman karakter dinding selnya, kelompok metanogen ini terbagi atas Metabacterium, Metasoprania, Metanocheidococcus, Metanopianus, dan Metanocyprilium. Nah, namun masih ada beberapa perbedaan pendapat dalam penempatan beberapa kelompok di pohon kehidupan arke, di mana berdasarkan analisis filogenetik yang ada itu menunjukkan bahwa film arke ini atau bahkan cabang dari film arke ini lebih dekat dengan superfilum DPA superfilum. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa karena keterbatasan kita sebagai manusia mungkin dalam sisi teknologi yang belum tercapai saat ini, mungkin ini masih menjadi sebuah kontroversi dari berbagai peneliti. Nah, ada beberapa kelompok lain yang justru dijadikan film tersendiri dibandingkan menjadi sebuah kelas dalam suatu film. Oke. Nah, kali ini saya akan membahas superfilum, yaitu DPANN, Tak, and Asgard. Nah, pertama saya akan menjelaskan DPAN dulu. DPN adalah salah satu superfilm dari Arki yang diusulkan masuk ke dalam superfilm itu pada tahun 2013. Banyak anggota dari kelompok ini menunjukkan tanda-tanda transfer gen horizontal dari domain lain dalam Trees of Life. Pada awal pengisolasiannya, mereka dikenal sebagai nanoarke karena ukurannya itu yang sangat-sangat kecil, yaitu ukuran nanometrik. Nah, DPN ini adalah akronim yang dibentuk dari 5 kelompok pertama yang ditemukan. Itu kelompok Diapertoris, Pavarseota, Aenigamaseota, Nanoarseota, dan Nanoarseota. Nah, kemudian Husarseota dan Pasearseota ditemukan dan diusulkan ke dalam superfilum DPN. Jadi pas ada 5
kelompok utama yang ditemukan pada awalnya. Nah, karena tinggi tingkat mutasi, tingkat mutasi dalam tingkat filum, analisis long branch stratification atau garis turunan dikelompokkan secara basal atau artifisial di dasar pohon filogenetik tanpa terkait. Hal ini malah menunjukkan bahwa DPN memiliki kemiripan yang paling dekat dengan Eurycerciota atau polyphyletic menempati berbagai posisi dalam Eurycerciota. Nah, di PEN ini mengelompokkan film yang berbeda dengan berbagai distribusi dan metabolisme lingkungan, mulai dari bentuk simbiosisnya dan termofiliknya, seperti Nanoarchaeota, Acidophilus, seperti Parvasiota, dan non-Extremophiles. Nah, DPEN ini juga terdeteksi di air tanah yang kaya nitrat, di permukaan air tapi tidak di bawah, ya di batas kolom air, dan menunjukkan bahwa taksa ini masih cukup sulit untuk ditemukan karena ukurannya tadi yang nanometrik atau sangat kecil. Nah, lalu selanjutnya ada teks superfilum. Nah, teks superfilum adalah kelompok akronim ARCHE untuk Taumarchaeota, Aigarchaeota, Crenarchaeota, dan Coralchaeota. Kelompok ini pertama kali ditemukan. Kelompok-kelompok ini yang saya sebutkan tadi itu pertama kali ditemukan. Nah, mereka ditemukan di lingkungan yang berbeda, mulai dari termofili, acidofilik, hingga mesofil dan psikorofil dengan berjenis metabolisme, terutama metabolisme anaerobik dan kemosintetik. Tek adalah kelas yang terdekat dengan cabang yang menunjukkan eukariota. Nah, telah diusulkan bahwa kelas tek ini diklasifikasikan sebagai kelas yang disebut Suphobia bersama dengan film lain dengan peringkat atau urutan kelas. Lalu yang terakhir, superfilum itu ada superfilum Asgard. Superfilum Asgard atau Asgarchaeota adalah superfilum yang diusulkan yang terdiri dari kelompok arke yang mencakup Lokiarchaeota, Toarchaeota, Oniderchaeota, dan Heimdallchaeota. Superfilum Asgard mewakili kerabat prokaryotik yang dekat dengan juga Eukaryota yang mungkin muncul dari garis keturunan leluhur Asgarchaeota setelah mengasimilasi bakteri melalui proses simbiogenesis. Anggota Asgard, superfilum Asgard ini mengkodekan banyak protein eukariotik, termasuk GTPase baru, protein remodeling membran seperti ESCRT dan CNF7. Selalu ada sistem pengubah biputulin dan homolog jalur N-glikolisasi. Archeon Asgard, superfilum Asgard memiliki sitoskeleton aktin yang terregulasi dan profilin serta golsilin yang mereka gunakan dapat berinteraksi dengan aktin eukariotik. Mereka juga tampaknya membentuk vesikel di bawah mikroskop elektron kriogenik. Beberapa mungkin memiliki domain PKDS layer. Mereka juga berbagi ekspansi IS39 tiga arah di LSU RNA dengan eukariota. Jadi ketiga kelompok ini menunjukkan masing-masing kedekatannya dengan sel-sel eukariota. Nah, saya akan menjelaskan beberapa contoh film dalam arke yang mungkin film-film ini adalah film yang pertama kali ditemukan atau paling kita kenal. Pertama adalah Crenarchaeota. Ini adalah film yang cukup terkenal dan arke yang paling melimpah di ekosistem laut. Mereka sebelumnya disebut sebagai sulfobacteria karena ketergantungan mereka pada belerang dan penting sebagai pengikat karbon di dalam tubuhnya. Nah, terdapat hipertermofil di lubang hidrotermal dan kelompok lain yang paling melimpah.
pada kedalaman kurang dari 100 meter. Lalu ada Thaurmarseota, ini termasuk ke dalam organisme mesofilik atau sikrofilik. Itu organisme yang berada pada suhu sedang sampai rendah. Nah, metabolisme dari Thaurmarseota ini termasuk memiliki metabolisme nitrifikasi yang dapat memainkan peran penting dalam siklus biokimia seperti siklus nitrogen dan karbon. Jadi mereka berperan penting dalam siklus tersebut. Lalu yang terakhir ada Bathyarciota. Nah, Bathyarciota ini berlimpah di sedimen dasar laut, walaupun di dasar laut itu kekurangan nutrisi. Setidaknya beberapa garis keturunan berkembang melalui homocytogenesis, sejenis metabolisme yang sampai sekarang dianggap unik untuk suatu bakteria. Oke, kita sudah masuk ke bagian akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa Archaeobacteria hidup dengan lingkungan ekstrim. Ini juga merupakan organisme yang pertama kali memulai kehidupan di bumi. Nah, Archaeobacteria itu disebut juga dengan bakteri purba, merupakan organisme yang metabolisme energi khasnya membentuk gas metana atau CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida. Archaeobacteria bersifat anaerobik dan kemosintetik dengan dinding selnya yang tidak mengandung peptidoglikan. Namun membran plasmanya mengandung lipid, hidup di lingkungan yang ekstrim, dan Archaeobacteria terdiri dari bakteri-bakteri yang hidup di tempat yang kritis. Misalnya dia panas, di tempat yang dingin, salinitas tinggi, atau di tempat yang sedikit nutrisinya seperti di lahan gambut. Dan Archaeobacteria ini terdiri dari 3 superfilum, yaitu superfilum DPAN, superfilum TAC, dan superfilum Asgard. Dan sampai saat ini sudah terdapat 20 film yang berhasil direkonstruksi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.